Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang terkoneksi dengan database dengan menggunakan JDBC driver. Nah, pertama-tama silahkan teman-teman nyalakan web servernya. Ya. Kalau sudah dinyalakan, kemudian buka localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa catatan bahwa di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah database dengan nama campus_rs yang terdiri dari 3 tabel. Tabel yang pertama ada tabel dokter, kemudian feednya ada 3 yaitu kd_dokter, kemudian nama dan alamat. Di tabel kedua yaitu tabel pasien, terdiri dari nomor RM atau nomor registrasi, kemudian nama, alamat dan jenis kelamin. Dan yang terakhir ada tabel registrasi, yaitu yang terdiri dari nomor_rawat, kemudian nomor RM atau nomor registrasi, kd_dokter, kemudian tanggal. Nah, kalau kita sudah membuka PHP localhost phpMyAdmin-nya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya. Oke, kita buat dulu database-nya. Di sini ketikkan dengan nama campus_rs, kemudian 2. Nah, ini udah jadi di sini. Nah, di sini kita pertama-tama kita buat tabel dokter, terdiri dari 3 field. Kiri ada kd_dokter, kemudian nama, di sini ya kd_dokter, kemudian nama, alamat. Nah, di kd dokter ini kita pilih auto increment, kemudian di sini varchar 10, kemudian di sini varchar 100, di sini juga 100, kemudian simpan. Kita cek ini apa yang salah, kd_dokter, primary key, maaf. Oke, sini tabel dokter sudah kita buat. Langkah kedua kita buat tabel pasien, terdiri dari di sini kita cek lagi. Di sini ada 4 ya, ada nomor RM, nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin atau kita singkat cikel aja. Nah, nomor RM ini kita varchar, kemudian kita cek lagi di sini biar nggak bingung, ada 6, 100 ya. Ini 6, kemudian nama varchar 100, alamat varchar 100. Jenis kelamin ini kita menggunakan I6 atau I6. Nah, ini. Kemudian kita deskripsikan di sini ada L, P, artinya L itu laki-laki, P perempuan. Kemudian nomor RM-nya kita primary key, kemudian simpan. Nah, udah.
Ini kita sudah berhasil membuat dua tabel, yaitu yang pertama tabel dokter dan yang kedua ada pasien. Nah, yang terakhir kita membuat tabel registrasi. Registrasi ini kita cek lagi terdiri dari 4 field, maaf. 4 field ini ada, yaitu yang pertama ada nomor underscore rawat, nomor RN, kemudian kadi dokter, dan yang terakhir ada tanggal. Farsar 6, Farsar 6, Farsar 6. Ini kita kasih 16, di sini 10. Di sini kita pilih tipenya detail. Kemudian di sini kita primary key. Primary key itu yang nomor rawat, kita primary key. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 tabel, yaitu ada tabel dokter, kemudian tabel pasien, dan tabel registrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel, yaitu dimana di tabel dokter fit KD underscore dokter ini berelasi dengan KD underscore dokter yang berada di tabel registrasi. Kemudian di tabel pasien nomor underscore RM ini berelasi dengan nomor underscore RM yang berada di tabel registrasi. Nah, sekarang kita praktekkan. Pertama-tama kita masuk ke tabel registrasi, kita klik. Nah, kemudian kita masuk struktur di sini ya, menu struktur. Nah, kemudian pilih field yang mau direlasikan. Nah, kalau di catatan saya ini ada nomor underscore RM dan kemudian ada KD underscore dokter. Kita pilih nomor underscore RM, kita jadikan dia indeks. Oke. Ya. Berhasil. Dan yang terakhir di sini yang kedua ada KD dokter, kita indeks juga, indeks. Oke. Ya, berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan relasi ini di bawah struktur. Di bawah struktur tabel ini, nah ini ada tampilan relasi, kita klik. Ini menandakan bahwa di sini adalah tabel underscore RS, kemudian nomor rawat kan tidak, berarti kita ke nomor RM di sini. Nah, tabel kampus underscore RS, kemudian masuk nomor RM itu nomor registrasi itu pasien, kemudian di sini nomor RM. Nah, di on update ini kita pilih yang cascade. Artinya ketika nanti kita merubah data induknya, merubah data induk pasien, maka di tabel registrasi data pasien juga ikut berubah seperti itu. Oke, lanjut di KD dokter sudah ya. Di sini kita pilih tabel database-nya kampus underscore RS, kemudian kita pilih di tabel dokter,
kemudian kita pilih KD dokter. Nah, di KD underscore dokter ini sama, kita pilih on update nya, yaitu kita pindah tipenya menjadi cascade. Oke, kita simpan. Oke, nah di sini berhasil. Kita sudah berhasil membuat relasi antar tabel, ya, relasi antar tabel, yaitu antara tabel dokter, kemudian tabel pasien dengan tabel registrasi. Selanjutnya silahkan teman-teman buka Java NetBeans-nya, atau ini kita Java NetBeans. Oke, kita buka NetBeans-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kode atau sebuah aplikasi yang kemarin saya sudah buat. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan sedikit-sedikit, saya jelaskan langkah-langkahnya. Di sini saya membuat sebuah package registrasi. Nah, setelah package registrasi sudah kita buat di file new project, kemudian kita pilih, kita buat dengan nama tabel registrasi. Nah, setelah itu maka dia akan muncul registrasi .java seperti ini. Registrasi.java ini, kalau sudah, kita membuat form utama. Form utama ini kita buat caranya, kita klik pada package registrasi, kemudian klik kanan dan new JFrame form. Oke, nah, silahkan diberi nama dengan nama form utama. Form utama, nah nanti seperti ini tampilannya, form utama. Jadi dia desainnya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita membuat menu atas menggunakan menu bar ini. Nah, klik pada menu barnya, kemudian nah di sini, nah ini aja, biar teman-teman bisa nyaman, mending saya praktekkan aja ya. Misalkan di sini saya membuat sebuah aplikasi dari awal ya, biar teman-teman bisa langsung mengikutinya. Oke, misalkan di sini saya membuat data Java application, kemudian membuat data. Misalkan saya simpan. Saya membuat package atau new project dengan nama data, kemudian finish. Nah, ini sini saya sudah membuat sebuah project yang bernama data, dan defaultnya di sini ada data.java. Nah, di sini kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat form utamanya. Caranya klik pada package data, kemudian klik kanan, kemudian new JFrame form. Oke. Nah, di sini saya membuat form utama. Nah, desain ini di sini sudah muncul sebuah desain atau halaman utamanya. Di sini kita akan membuat menu barnya.
Untuk membuat menu bar, silahkan teman-teman arahkan kursor ke swing control. Nah, di sini ada menu bar, kita cari. Oh, ini swing menu ini, di swing menu ini ada menu bar, kemudian klik, drag, lalu kemudian drop. Nah, ya. Ini adalah menu bar defaultnya. Kita akan membuat sebuah menu. Di sini saya sudah mencatatnya, yaitu di mana pada sebuah aplikasi, halaman aplikasi yang akan kita buat itu terdapat beberapa menu, yaitu menu program, terdapat menu tentang program dan submenu keluar, dan menu master terdapat submenu dokter, kemudian ada pasien, dan yang terakhir ada menu transaksi terdiri dari registrasi. Nah, kita buat langsung. Nah, di sini tampilan defaultnya, menu defaultnya ada file dan edit. Nah, caranya adalah kita edit terlebih dahulu. Caranya adalah klik pada menu atau yang menu yang mau diedit, kemudian klik kanan, lalu edit text. Misalkan di sini program. Kita cek lagi. Iya, program. Selanjutnya kita membuat menu lagi di sini dengan add menu, rename, sama caranya. Oke. Di menu program kita akan membuat sebuah submenu. Kemudian caranya adalah klik pada menu program, kemudian klik kanan, lalu event dan add from palette, kemudian menu item. Sini kita beri nama tentang program. Kemudian tambah lagi. Keluar. Di menu master kita akan membuat menu lagi. Caranya klik pada menu master, kemudian klik kanan, lalu add from palette, menu item. Sini kita membuat submenu dokter. Tambah lagi, kita membuat submenu pasien. Kemudian di transaksi kita tambahkan submenu, caranya sama, kita tambahkan yaitu submenu menu item registrasi. Oke, kita coba jalankan. Sebelumnya, setelah kita membuat sebuah form utama ini, kita panggil di bagian data.java. Data utamanya, nah ini kodenya seperti ini cara memanggilnya. Manggil kelas form utama new, ya, misalkan di sini. Di sini kita panggil sama dengan ini. Kemudian kita cek. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silahkan kita jalankan.
kita sudah membuat tampilannya seperti ini ya. Oh, ini masih salah, ini menu di atas nih ya. Tapi tampilannya nanti seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada menu program, ini ada tentang submenunya ada tentang program, kemudian keluar di menu master terdapat dokter, kemudian pasien, dan yang di transaksi terdapat submenu registrasi. Nah, kita cek ini di sini masih salah. Nah, ini menunya, kita klik aja, kemudian edit master. Oke, kemudian di menu master di bagian submenu dokter kita akan membuat insert dokter. Caranya kita pertama-tama membuat koneksinya menggunakan JDBC driver ya. Di sini caranya adalah kita akan mengkoneksikan aplikasi ini dengan PHPMyAdmin, database-nya di PHPMyAdmin ini ya. Caranya kita koneksikan agar ketika kita menginstan data, maka data akan masuk ke dalam tabel dokter di sini. Oke. Langkahnya adalah klik pada di libraries, kita tambahkan dulu library-nya, yaitu klik kanan kemudian add libraries, kita cari JDBC driver. JDBC, nah ini MySQL JDBC driver, add library. Oke. Nah, setelah itu kita membuat form lagi. Jadi kita akan membuat sebuah form dokter. Jadi ketika menu dokter diklik, maka dia akan muncul pop up form dokter, di mana bagian form dokter itu si admin bisa menginputkan data seperti itu. Nah, kita praktekkan bareng-bareng. Nah, pertama-tama klik dulu di package data, kemudian klik kanan lalu new, kemudian kita dialog form. Nah, ini di sini kita memilih menggunakan dialog form. Kita tidak lagi menggunakan frame form. Dialog form ini adalah sebuah form, tapi ketika form ini bisa muncul ketika kita sudah membuat JFrame form ya. Jadi dialog ini bisa dikatakan anak dari formnya JFrame ya. Jadi ketika kita mau memunculkan JDialog, maka kita akan membuat JFrame form terlebih dahulu, kemudian JDialog. Nah, ketika kita mau kembali ke JFrame form, maka kita akan meng-close JDialognya terlebih dahulu. Jadi baru kita nanti akan dialihkan ke JFrame form. Nah, untuk lebih lanjutnya dan biar lebih tahu dan tidak bingung, kita praktekkan saja di sini ya. Kita pilih JDialog form, kita beri dokter finish. Nah, di sini adalah tampilan nanti tampilan di sini adalah desain tampilan form dokter. Nah, nanti kita akan disuguhkan tampilan seperti ini, tapi ini masih blank ya. Nah, kita akan membuat menu bar lagi seperti tadi caranya, yaitu ya klik pada swing menu, arahkan pada swing menu, kemudian pilih menu bar, drag, lalu kemudian drop. Oke. Nah, pertama-tama kita biarkan saja seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat label dan form. Oke. Langkahnya adalah membuat label itu ini. Di swing control ini sudah disediakan label, kita tinggal klik kemudian drag lalu drop. Oke, kita beri nama labelnya kode dokter. Kita tambah lagi. Kemudian kita membuat text field. Nah, seperti ini.
zigzag kita delete aja, kemudian klik kanan, kita lanjutkan dulu, klik kanan, change variabelnya. Nah, ingat teman-teman, setiap form kita ganti variabelnya, nama variabelnya, biar nanti tidak bingung ya ketika kita mau memanggil variabelnya. Caranya di sini klik pada form yang mau diganti nama variabelnya, kemudian klik kanan, lalu change variabelnya, misalkan di sini nama. Oke. Nah, lakukan hal seperti ini sampai 3 label ini ya. 3 label, ada nama, lalu kemudian ada alamat. Kita angkanya juga sama, tinggal di sini kita edit dulu. Variabelnya di sini misalkan alamat. Lagi. Setelah teman-teman sudah membuat seperti ini, yang selanjutnya adalah kita membuat tombol simpan. Caranya di sini ada di Swing Control ini ada button, kemudian kita pilih buttonnya, klik, drag, lalu drop. Nah, tinggal kita rename aja, rename. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan membuat actionnya. Jadi ketika form kode dokter, kemudian nama, kemudian alamat diisi, dan kita klik pada menu simpan atau button simpan, maka data yang di sini akan dikirimkan ke database di sini di tabel dokter. Seperti itu. Oke. Caranya adalah klik kanan pada menu simpan atau button simpan, kemudian event action, lalu action performer. Nah, di sini teman-teman silahkan ketika ini di sini saya sudah menyiapkan. Nah, kodenya adalah seperti ini. Kita cek ya. Simpan. Nah, ini. Nah, di sini silakan teman-teman ketikkan ini ya, try ini ya, di bagian di sini try, kemudian kita di sini akan mengkoneksikan aplikasi ini dengan database menggunakan try, yaitu di sini ada fasilitas try ini. Di sini ada, kita ketikkan MySQL data source, kemudian kita beri nama aliasnya server, kemudian new MySQL data source, kemudian kita panggil server, kemudian kita set namanya localhost. Selanjutnya di sini ada set usernya, kita set usernya menggunakan root, kemudian set passwordnya kita kosongkan, karena di tempat saya kosong maka di sini saya kosongkan. Kemudian ada set port numbernya, yaitu 3306. Ini adalah port number defaultnya MySQL phpMyAdmin ya. Jadi di sini default port numbernya phpMyAdmin. Kemudian set database name-nya, yaitu campus_rs, database yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita koneksikan, kita beri nama koneksi sama dengan server dan .connection. Kemudian di sini kita panggil lagi, di sini koneksinya kita panggil di sini koneksi.prepare statement. Jadi kita akan memberikan perintahnya adalah insert into dokter. Jadi kita akan memasukkan data dokter, itu caranya. Ini adalah perintahnya adalah insert into dokter. Kemudian kita panggil KD dokternya, bit name-nya di sini ya. KD dokter ya. Di sini KD dokter ini dia memanggil variabel name-nya di sini. Nah, kita cek. Nah, ini
Nah, ini fungsinya variabel tadi. Jadi kadi dokter ini variabel namanya, nama variabelnya kita panggil di sini, ya. Nah, di sini kita panggil kemudian .getText. Selanjutnya sama, kita panggil nama variabelnya yang nama dokter. Di sini getText. Kemudian ada variabel alamat yaitu actionnya getText juga. Kemudian penutupnya ada execute. Ya. Nah, di sini catch exception. Nah, ini di sini sudah saya siapkan di sini. Di sini ada ini. Nah, ketika data sudah dimasukkan, sudah diinsert, maka dia akan memanggil ini Jadi ketika data sudah diinputkan, maka kita cek. Nah, tapi ketika data sudah ada tapi kita paksa untuk diinputkan, maka di sini ada pemberitahuan yaitu data sudah ada, seperti itu. Oke. Oke ya, jadi nanti seperti ini kita coba membuat, kita insertkan, misalkan kita plan. Dokter KD-nya 1 2 3 14 9 misalkan Nika Sulistiana, alamatnya Karanganyar. Oke, kita cek dokternya di sini kosong ya, tadinya kosong. Kita coba refresh. Nah, ini sudah masuk dokternya ya. Di sini ada KD dokternya 12, 13, 12, 79. Kemudian Dokter Nika Sulistiana, alamatnya Karanganyar. Di sini kita sudah membuat insert data, yaitu insert data dokter ke dalam database, yaitu tabel dokter di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat form pasien. Nah, form pasien. Nah, untuk membuat form pasien, kita kembali ke langkah awal tadi ya. Kalau di sini saya sudah membuat form utama, kemudian form dokter. Selanjutnya kita membuat form pasien. Caranya juga sama, klik pada package data, kemudian klik kanan, kemudian dialog form. Di sini saya membuat FAM pasien. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita akan membuat tampilannya seperti dokter tadi ya, dokter. Jadi nanti kita akan membuat di sini, di pasien ini ada nomor registrasi, nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Nah, kita membuat menu barnya dulu. Menu bar di sini ada swing menu, kemudian klik pada menu bar, drag, lalu kemudian drop. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat label. Labelnya di sini sama seperti cara kita membuat form dokter tadi. Klik pada label, drag, lalu kemudian drop, kita beri nama nomor registrasi, tambahkan label, kemudian alamat.
sudah membuat labelnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat formnya, yaitu text field. Jangan lupa kita rename variabelnya, misalkan nomor registrasi, kemudian tambahkan string lagi, kita change variable name-nya menggunakan sini kita beri nama. Selanjutnya sama ini udah. Jadi yang mohon maaf, ini di bagian jenis kelamin ini kita menggunakan combo box. Nah, ini combo box. Kemudian kita setting di pilihan ini, item 1 ini kita pilih, ini kita setting L dan P ya. Klik kanan, kemudian properties, kita cari model. Nah, ini edit. Nah, di sini kita beri L, enter, kemudian oke. Nah, yang terakhir ini kita membuat button simpannya. Oke, kita cek ya, kita coba play. Ini belum muncul ketika kita klik master, kemudian pasien belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena di form utamanya bukan di ini, di sini. Nah, iya, kayaknya di form utamanya kita belum memanggil dokter. Jadi kita harus panggil dulu di sini di form utamanya. Nah, teman-teman bisa mengetikkan seperti ini di bagian form utamanya ini ya. Ini form dokter. Form dokter. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini di sini kalau ini form dokter, kita memanggil form pasien, kita tinggal panggil aja di sini dengan menggunakan form pasien, kemudian namanya pasien new, form pasien dispose, pasien set visible, seperti itu. Ya, kita kembali ke form pasien. Nah, agar ketika form-form ini diisi kemudian kita simpan, maka dia masuk ke dalam database. Nanti akan masuk ke dalam database pasien di sini. Cek ya, nanti akan masuk ke dalam tabel pasien ini. Kita akan menuliskan kodenya terlebih dahulu, actionnya. Klik dulu pada simpan, kemudian klik kanan, lalu event action performance button. Nah, ini jadi caranya sama ya, caranya sama dengan cara mengkoneksikan form dokter yang tadi kita buat dengan aplikasi ini. Nah, ini kita koneksikan terlebih dahulu
dengan memanggil ini dengan membuat koneksinya ya, SQL data source, kemudian menggunakan fitur try, kemudian kita panggil menggunakan SQL data source namanya server, kemudian new SQL data source. Kita set server name-nya yaitu localhost, sama set usernya menggunakan root, kemudian set passwordnya kita kosongkan, dan yang di sini port number-nya kita menggunakan 3306 yaitu port number MySQL atau PHP MyAdmin. Kemudian di set database kita set menggunakan nama database-nya yaitu campus_rs. Nah, kemudian kita panggil koneksi sama dengan server get connection. Nah, kita panggil ini koneksinya yaitu kemudian prepare statement, kita ketikkan perintahnya yaitu insert into pasien. Jadi kita akan menginsertkan data ke dalam tabel pasien dengan nama variabelnya yaitu norek yang kita buat tadi, kemudian ada nama, alamat, dan jkl. Oke. Nah, kemudian ini catch. Nah, di yang terakhir ini ada option, yaitu ketika data yang sudah ada kita mau inputkan kembali, maka dia muncul alert yaitu data sudah ada gitu. Nah, kalau teman-teman sudah langkahnya sudah sampai di sini, pastikan seperti ini dahulu. Kita coba play. Nah, tadi akan jadi seperti ini ya. Kita coba nomor registrasinya misalkan 110992, namanya tabel pasien ini kosong ya. Kita coba refresh. Nah, ini data yang sudah masuk yaitu nomor registrasinya 11092, kemudian namanya Hani Amalia Rosa, kemudian alamatnya Wonosari, Gunung Kidul, dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sederhana insight. Nah, selanjutnya kita akan membuat menampilkan data yang kita insert ya. Jadi ketika klik pada menu dokter, kita klik pada menu dokter di sini. Nah, di bawah ini nanti ada data yang sudah diinsertkan ya. Jadi kita akan membuatnya ya. Oke, lanjut aja, kita lanjut masuk ke form dokter di sini ya. Form dokter. Nah, di form dokter ini kita send dulu tampilnya di sini. Kita send dulu di bagian sini ya. Ini menggunakan default model, kemudian kita beri nama, kita set dulu tampil model itu, misalkan tampil model ya. Nah, kalau sudah kita set, langkah selanjutnya kita masuk ke menu desain. Nah, kita di sini kita buat tampilnya itu dengan masuk ke menu swing, kita cek lagi, kita cari di sini kita cari tampil.
Nah, ini ternyata di sini using swing control, ini tabel. Klik kemudian kita lebarkan terlebih dahulu yang ini. Klik di sini, drag, kemudian drag. Oke. Nah, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan. Nah, ini tampilnya. Kemudian kita masuk ke source. Nah, di sini di bagian public form dokter, di bawahnya ini komponen, kita tambahkan kode string, kemudian kita beri judulnya sama dengan ya, kita buat judul di sini. Oke. Judulnya ada di sini, lalu dokter itu ada kode dokter ya. Pastikan teman-teman menggunakan petik 2 ya. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan petik 2, tanda petik 2 dia tidak diketahui atau tidak terbaca. Lalu tanda pemisahnya yaitu menggunakan koma seperti itu. Selanjutnya kita beri judulnya nama, kemudian alamat yang terakhir. Kita beri tema. Kalau sudah modelnya, oke. Control space model sama dengan ini. Kita default. Untuk lebih cepat dan agar tidak salah, kita ketikkan dulu default, kemudian control dan space. Nah, ini udah ada ya, tinggal pilih aja enter. Oke, kemudian kita pilih yang ini. Nah, kita kasihkan ini, kemudian di sini judul. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tutup, kemudian kita panggil tabelnya tabel. Oke, nah kita ambil satu. Nah, teman-teman kalau ini biar tidak bingung ya, tabel ini dia memanggil di sini tidak ada ya, memanggil nama tabelnya ini. Jadi tabelnya ini adalah tabel tabel. Jadi tabel 1 ini adalah nama tabelnya, jadi kita memanggil tabelnya. Oke, kemudian kita set. Ini kenapa tidak diketahui, kita coba dulu aja.
ini ternyata di sini salah ya. Ini di sini kita cek nama tabelnya, ini adalah T nya besar, tabel 1. Nah, di sini masih salah, ini ternyata salah, C kecil. Nah ini C kecil tabel 1, kemudian dot set model. Oke, seperti ini. Kalau sudah tampil. Nah, kita membuat kelasnya di sini, kelas tampil. Kita buat dulu kelas tampil. Kalau sudah, kita bawahkan kursornya. Nah, di sini kita akan menampilkan datanya di sini. Caranya adalah kita menggunakan fasilitas try, kayak try di sini. Jadi di sini, kalau di sini saya sudah membuat koneksi, nah sama, kita kopikan aja di sini ya. Kita kopikan sampai di sini. Ini adalah yang sama, itu adalah koneksinya. Nah di sini kita rubah di sini ya statementnya ya. Jadi statementnya adalah kita di sini statementnya. Nah ini kita ganti menggunakan result di sini. Menggunakan result. Misalkan ls, kemudian sama dengan koneksi prepare statement. Prepare statementnya di sini, yaitu perintahnya adalah ini kita kasih penutup execute query. Execute query ini. Oke. Ternyata ini salah, kita coba ulangi lagi aja. Prepare statement yang string. From pasien.
di sini tidak diketahui. Kita cek dulu result set. Kita cek dulu. Nah, ini yang salah di sini teman-teman. Di sini tidak memakai memakai titik ya. Kita coba rs ke next. Oke. Ya, kalau sudah selanjutnya di sini kita panggil tampil modelnya, tampil dot add row ini string kalau sudah buka kurung kurung. Oke. Kemudian rs dot get string integer. Nah, jadi kita akan memanggil row-nya di row pertama, yaitu nanti akan menampilkan kode dokter. Kemudian tulisnya koma sama rs dot get string integer. Ini dua string 3. Oke, kalau sudah tutup kurang. Bentar, ini masih kayaknya di sini masih salah. Nah, ini tutupnya harusnya di sini. Seperti ini. Oke. Ya, kita coba jalankan. Masuk ke dokter. Nah, ini dia udah menampilkan ya. Jadi ada dokter. Mohon maaf, ini salah ternyata. Ini kita salah pasien. Kita cek. Nah, di sini kita harusnya manggil dokter. Oke. Kita coba lagi. Cek. Nah, seperti ini ya dokter ya. Oke, seperti itu. Kita coba lagi. Kita coba insert lagi ya. Kan 12, 13, 14, 9. Nama dokternya dokter Susilo Adiyoto. Alamatnya Sleman. Oke, nah ini di sini
ini nggak muncul ya teman-teman ya. Kita coba close dulu ya, kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini ternyata sudah masuk ya. Oke, datanya sudah masuk. Jadi kita sudah ya. Nah, kita coba input kan. Kita coba input lagi di sini, misalkan KD dokter 13 12. Alamatnya misalkan simpan. Nah, ini bentar kita cek lagi, kita coba ulangi. Nah, ini Muhammad udah masuk ya. Kita coba ulangi lagi, kenapa tadi error. Ini belum muncul ya. Kalau tadi kan tadi udah muncul kan, tapi error. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika data disimpan, maka di tampilan data ini dia akan muncul secara otomatis dan tidak error. Nah, caranya adalah kita langsung praktekkan. Oke, kita masuk ke desain dulu. Kita klik pada menu simpan, tombol simpan, kemudian action format. Nah, di sini. Jadi di sini ditambahin kelas tampil. Kelas tampil seperti ini. Jadi saya tadi udah mencoba ketika kita panggil tampil seperti ini, maka dia bisa menampilkan. Tetapi ketika kita insert, maka dia akan melakukan perulangan seperti itu. Errornya tadi seperti itu. Kita coba lagi. Kita coba ya, kita masuk ke dokter. Kita coba masukkan di sini misalkan. Nah, ini dia melakukan perulangan. Jadi dia memanggil data yang sudah masuk dan ditampilkan kembali seperti itu. Dia sudah menampilkan tapi ditampilkan kembali menggunakan fungsi ini. Makanya dia melakukan perulangan. Jadi sehingga yang ditampilkan adalah datanya 2 kali. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita coba di sini ya. Kita coba bareng-bareng. Di bagian void tampil ini, di bagian void tampil, nah di sini ditambahin ini scriptnya, kodenya. Oke, baris sementara tabel model get row. Kemudian belum di sini dikasih 0. Oke, kita coba jalankan.
udah jadi. Oke. Nah, jadi ini di sini di bagian, nah ini di sini adalah fungsi atau script menghilangkan atau remove row. Jadi dia menghilangkan baris agar dia tidak dipanggil dua kali seperti itu, tidak melakukan perulangan. Oke, jadi kita sudah di sini kita sudah berhasil membuat insert data dokter dan menampilkan data dokter. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasien. Nah, di sini pasien ya. Di sini saya sudah membuat pasien. Caranya hampir sama di awal tadi ya. Oke, di sini pasien. Nah, di sini kode dokternya. Kita cek di sini. Nah, caranya sama seperti ini. Nah, ini caranya bersama, kita default dulu ya. Tabelnya default tabel model. Nah, tabel model sini. Tabel model. Nah, berarti di bagian pasien ini. Nah, di sini di bagian nah ya di sini kita set dulu menggunakan ini default tabel model. Default model nama tabel model. Oke, set namanya, kita set namanya tabel model dan tabel model aja. Oke. Kemudian masuk ke desain. Nah, di sini kita bikin desain tabelnya. Caranya sama. Ini tinggal drag and drop aja. Oke. Kita kecilkan dulu. Kita cek, nah ini ya namanya J tabel 1. Oke, J tabel 1. Terus kemudian kita masuk ke sort itu di sini ya. Masuk ke sort, kita masuk di bagian sini init. Sini kita membuat scriptnya seperti ini. Di sini kita panggil string, kemudian judulnya apa, kita beri nama judul, kita set. Kalau di pasien itu ada nomor registrasi, kemudian nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Berarti kita beri judul di sini nomor registrasi. Kemudian sudah kita panggil tabelnya. Apa dia tidak diketahui ya, kita coba aja tabel model sama dengan ini, kemudian default tabel model. Ini salah, jadi ini tidak diketahui karena ini tabel ya, kita ganti tabel. Oke, ini udah diketahui. Setelah itu kita panggil nama tabelnya ya, kita cek nama tabelnya. Nah, ini nama
tabelnya adalah C tampil 1. Berarti kita panggil di sini C, kita kontrol space aja, kita cari ya C tampil 1. Nah ini udah ada C tampil 1, kemudian set model. Set model, kemudian tabel model. Nah oke. Ya. Nah sama ketika ini kita sebenarnya sudah ya kita praktekkan, sebenarnya kita sudah bisa menampilkan. Kita coba, oh belum, di sini belum selesai, kita membuat kelas tampil dulu. Nah kita buat kelas untuk menampilkan. Di sini kita melakukan fungsi try, spesial try. Nah di sini ya, ini karena kodenya sama dengan dokter ini ya, kita tinggal copy aja di sini. Nah, ini kita cek di dokter, hampir sama, caranya juga sama. Kita ini try. Sampai di sini. Ini kenapa salah? Kita cek satu persatu terlebih dahulu. Ternyata masih kayaknya ada koma yang kelebihan. Enggak kan, kita cek aja. Di sini kurang koma, kurang. Oke. Nah di sini kita ganti, karena kita akan menampilkan pasien ya. Pasien. Oke, kita cek, kita apply. Pasien. Nah ini pasien sudah muncul. Kita coba. Misalkan sini nomor registrasinya, kemudian namanya Susi sini Likipi, alamatnya Karawaci. Kemudian kita simpan. Nah ini tidak langsung muncul ya, karena di sini kita belum menambahkan fungsi atau kelas tampil, tapi kita cek dulu di database-nya sudah masuk atau belum. Kita masuk ke tabel pasien. Nah ini sudah masuk ya, sudah masuk ya. Nah, kita akan membuat kode sama dengan dokter tadi. Ketika data dimasukkan, ada data diisi kemudian disimpan, maka di sini akan secara otomatis menampilkan data yang baru. Oke, caranya, nah ini kalau di sini kita cek, ya ini kan udah muncul gunanya. Nah caranya adalah kita langsung aja praktekkan sama seperti dokter tadi ya. Kita disimpan ini action, kemudian action performer. Oke, nah ini dia
action performer. Di sini kita tambahkan setelah insert. Nah, setelah insert ini kita tambahkan kelas tampil. Jadi jangan lupa kita tambahkan script sedikit agar dia tidak melakukan perulangan, agar menghapus perulangan, biar tidak data yang ditampilkan lebih dari satu. Karena ketika kita tidak menambahkan fungsi atau cuma menambahkan kelas atau manggil kelas tampil ini, bentar, oh ternyata salah. Benar, ini tampil ya. Benar. Kelas tampil ini dia ketika input dia akan menampilkan, tapi dia melakukan perulangan. Jadi ketika input maka data yang ditampilkan lebih dari satu. Ya, setiap data itu lebih dari satu. Makanya kita tambahkan script dulu di sini di bagian kelas tampil. Itu menggunakan nt gratis. Row count. Oke. Enter. Bisa dengan 1. Dari sama dengan kurang dari sama dengan di sini ternyata I sama dengan 1, koma, kemudian I kurang dari sama dengan baris, kemudian I plus. Kemudian tampil. Interjemnya kita ganti 0. Oke, kita coba jalankan. Baterainya mau habis. Nah, ini udah muncul, kita coba jalankan masuk ke mesin. Kita coba masukkan datanya, misalkan Nah, ini udah muncul. Nah, ini kenapa jenis kelaminnya tidak muncul? Nah, di sini ya, ini masih kurang ya. Nah, di sini kita cek script kita. Oke, tampilnya. Tampilnya ini kita masih kurang. Kita tambahkan string ini garis keempat. Kita ulang lagi. Oh, ini masih salah. Coba sini udah muncul ya tulis kelaminnya ya. Kita coba meregistrasi
registrasinya 24135 atas nama laki-laki simpan. Nah ini ya secara otomatis sudah muncul ya, tidak melakukan pengulangan lagi seperti itu. Jadi tutorial ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.